Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan PGSD Angkatan Kedua tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Malang. Saya bertugas di SD Negeri 188 Bukit Sari, Kecamatan Jujuan Ilir, Kabupaten Bungu, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, tanggal 18 Agustus 2021, saya siap melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua. Berikut ini saya tampilkan bukti keikutsertaan saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru jurusan PGSD di Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sudah hadir semuanya? Sudah. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Nah, siapa yang mau memimpin doanya? Chelsea, ya silakan dipimpin doanya. Tempat duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya, doa kita pada pagi hari ini. Kita berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan. Kalau kita sehat, kita bisa menerima ilmu dengan baik dan bisa mengejar cita-cita kita. Nah, anak-anak ibu semuanya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional kita yaitu Hari Merdeka, karena sesuai dengan momen kita sekarang yaitu Hari Kemerdekaan. Nah, berikan dulu lagunya. Agustus tahun
bisa bangkit rasa nostalgia kita ya. Kita menjadi ingat jasa-jasa para pahlawan kita yang terdahulu, bagaimana mereka memperjuangkan kemerdekaan kita. Nah, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada hari ini, seperti biasa kita lakukan kebiasaan kita, yaitu kegiatan literasi atau membaca. Silakan kepada anak-anak ibu dibaca teks yang ada di depannya ya. Silakan membaca dulu, ibu beri waktu 5 menit. Ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Anak ibu semua sudah semangat, jadi ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran kalian, nanti kalian akan mengamati video, yaitu video kelainan tulang. Jadi kalian bisa memahami apa itu kelainan tulang. Yang kedua, kalian akan menggambar, setelah melihat video, menggambar kelainan tulang di dalam buku kalian. Nah, yang ketiga, dengan membaca kalian akan menentukan ide pokok dari bacaan yang akan kalian baca nanti. Dan yang terakhir, kalian akan berdiskusi bersama kelompok untuk membuat paragraf dari ide pokok yang ibu tentukan. Sudah mengerti ya tujuan pembelajaran pada hari ini? Nah, semoga kalian bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Agar ilmunya bisa bermanfaat untuk keseharian kalian. Mengerti anak ibu? Nah, selanjutnya coba perhatikan. Nah, anak-anak ibu semua coba amati gambar di layar. Gambar apakah itu? Gambar gerabah. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Oh iya, coba Luisa, bagaimana cara membuatnya? Iya, dengan tangan ya. Dengan tangan dia diputar-putar. Jadi, para pekerja yang membuat gerabah itu, tangan dan kakinya sangat cekatan sehingga bisa membuat karya seni yang sangat bagus sekali. Jadi, di dalam membuat karya seni itu sangat dibutuhkan otot tangan dan otot kaki yang sehat agar menjadi karya seni yang indah. Anak-anak ibu semua, ayo coba perhatikan video yang akan ibu tampilkan kali ini ya, tentang video kelainan tulang. Ayo diperhatikan semuanya. Macam-macam kelainan tulang. Macam-macam kelainan tulang ya. Yang pertama, Fraktura. fraktura. Jadi fraktura itu patah tulang ya. Akibat kecelakaan. Biasanya ini karena jatuh atau kecelakaan. Patah tulang menyebabkan menjadi dua. Nah, ada dua jenis patah tulang itu. Fraktura tertutup. Nah, yang pertama tertutup. Kalau tertutup itu dia tidak menembus kulit. Yang kedua terbuka. Dia sampai keluar tulangnya. Itu namanya terbuka. Yang Nah, kedua, setelah fraktura ada fisura. kelainan tulang. Fisura itu retak tulang ya. Menjadi retak. Retak tulang. Jadi dia nggak sampai
Nah, setelah kalian melihat beberapa kelainan tulang tadi, silakan anak ibu pilih dari kelainan tulang itu, lalu dibuat modelnya, dibuat gambarnya, agar anak ibu lebih paham lagi jenis-jenis kelainan tulang. Silakan, kertasnya sudah ibu bagikan, silakan digambar. Di sini ya, di kegiatan ayo menggambar, silakan digambar kelainan tulangnya. Boleh kalian warnai sesuai kesukaan kalian. Ya, selamat bekerja. Udah jadi gambarnya ya. Coba perlihatkan gambarnya semuanya sama ibu. Nah, ini gambar skoliosis. Ini gambar skoliosis, ini gambar kifosis. Nah, Pino gambar apa? Oh, Pino gambar lordosis. Yahya gambar kifosis ya. Nah, anak-anak ibu semua, tadi kalian sudah menggambar model kelainan tulang manusia. Selanjutnya, coba dilihat di LKPD kalian, ada teks posisi duduk yang benar. Silakan dibaca satu persatu, mulai dari Pia ya. Paragraf pertama Pia, silakan dibaca yang keras ya. Saya Pak tidak pernah bekerja berat. Jabatannya di kantornya itu cukup tinggi sebagai manggar Menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Selanjutnya Laisa, yuk lanjutkan paragraf 2 yang keras suaranya. Nah, ya, pada suatu sore Pak Johan mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Catrine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri, tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak Johan. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Nah, selanjutnya paragraf ketiga. Chelsea, yang keras suaranya. Nah, Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat. Kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak Johan. Nah,
Kalian sudah membaca dari paragraf 1 sampai selesai. Sekarang anak-anak ibu saatnya bertugas untuk mencari ide pokok setiap paragraf ya. Nah, silakan dicari masing-masing dari kalian. Anak-anak ibu semua sudah selesai? Ya, sudah selesai. Kalian mencari ide pokok bacaan. Selanjutnya, coba untuk paragraf 1 Loisa dibacakan. Yang keras suaranya nak. Kadang saya merasa heran dengan pacuan yang sering melalui punggungnya mati dan akal. Ya, betul, pintar. Yang paragraf 2 siapa lagi? Ya, Chelsea. Coba paragraf kedua. Pada suatu sore, Pak Johan mengeluh lagi tentang sakitnya. Iya, bagus. Sudah pintar kalian semua mencari ide pokok. Coba paragraf 3, Nurul. Berbagai posisi yang tidak tepat dapat mengakibatkan faktor tertentu bekerja secara berlebih. Ya, lalu paragraf 4, Sipa. Film tinggi merupakan Nah, sudah semuanya. Terima kasih anak-anak ini sudah mengerjakan tugas dengan baik. Kalian sudah pandai mencari ide pokok. Apa gunanya kita mencari ide pokok? Gunanya adalah untuk memahami isi bacaan. Dengan memahami isi bacaan, kalian bisa mengerti apa maksud dari teks tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kalian akan berdiskusi nanti. Yaitu diskusi apa? Diskusi untuk membuat paragraf ya. Untuk membuat paragraf. Nah, nanti Ibu kasih ide pokoknya. Lalu anak-anak Ibu membuat paragrafnya. Sekarang Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Dari sini kelompok 1. Yang ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya, sudah siap anak ibu? Sudah siap? Sudah siap. Silakan dikerjakan tugas bersama kelompoknya ya. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya. Ya, coba lihat di lembar kerjanya. Lembar kerja yang belakang. Nah, ini ya. Nah, Jangan iri. silakan dikerjakan. Nah, ini kelompok 3 ya. Sudah dapat ya? Yaitu mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Coba didiskusikan lagi supaya ide pokoknya itu nyambung dengan isi paragrafnya. Sebutkan kalimat penjelas, sebutkan kalimat penjelasnya ya. Nah, yang bagus lanjutkan. Kelompok 2 gimana? Bisa bekerja? Oh iya, bagus. Ya, bagus seperti itu kata-katanya
terbuat dari tanah liat seperti asbes, pasmina, kendi, teko, dan cangkir. Proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Ya. Agar dapat menghasilkan gerabah tanah liat haruslah melalui beberapa proses produksi terlebih dahulu. Nah, anak-anak ibu semua, kalian tadi sudah selesai kerja kelompok, sudah selesai berdiskusi. Bagaimana rasanya diskusi? Seru kan ya? Jadi kalian bisa bertukar pikiran di dalam kelompok kalian. Kalian sudah bisa membuat ide pokok menjadi sebuah paragraf ya. Sekarang saatnya kalian untuk menampilkan hasil kerja kelompok kalian. Jadi setiap kelompok harus maju ke depan satu orang mewakili kelompoknya untuk presentasi. Nah, kalian tadi sudah bekerja kelompok. Sekarang silakan kelompok satu perwakilannya untuk membacakan hasil kerja kelompoknya di depan. Ya, yang percaya diri nggak usah malu ya. Nah, Tanah liat banyak kegunaannya. Salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat adalah tanah liat. Selain sebagai median tanah jadi sebagai jenis dulu. ya, terima kasih kelompok satu. Ayo tepuk tangan dulu. Nah, dulu yang rapi ya, Bim. Lanjut kita ke kelompok 2. Jangan lupa pasang maskernya. Kelompok 2 silakan Loisa. Silakan dibaca hasil kerja kelompoknya. Dapat menghasilkan gerabah tanah liat haruslah melalui beberapa proses produksi terlebih dahulu. Tanah liat dibuat adonan dengan dicampur air kemudian diaduk dan didapati tujuannya adalah untuk membuatkan udara luar Semuanya lima ya. bukan dibentuk. Ya, selamat aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan Chelsea mewakili kelompok 3. Ya, teman-temannya menyimak ya. Macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Banyak barang-barang di sekitar kita yang terbuat dari tanah liat seperti asbes, vas bunga, kendi, teko, dan cangkir. Bahkan ada juga meja dan kursi yang terbuat dari tanah liat. Barang-barang yang terbuat dari tanah liat memiliki nilai seni dan keindahan tersendiri dibandingkan dengan barang-barang yang terbuat dari bahan lainnya. Nah, kalian semua perwakilan dari kelompok sudah presentasi. Hasilnya sudah bagus semua, sudah kalian tampilkan ke depan. Nah, kalau sudah selesai presentasi, berarti sudah selesai kegiatan belajar kita pada hari ini ya. Tadi kita sudah menggambar, kita sudah mencari ide pokok, lalu kita sudah membuat paragraf dari ide pokok. Nah, sekarang ibu tanya, siapa yang tahu kita hari ini sudah belajar apa saja? Coba siapa yang tahu, tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Ya, Cynthia, kita belajar apa saja Cynthia? Belajar kelainan tulang. Kelainan tulang itu apa saja? Coba cek sih, kelainan tulang apa saja? Ada patah tulang. Lalu ada apa lagi Loisha? Selain patah tulang, apa lagi kelainan tulangnya? Ada osteoporosis. Nah, seperti yang sudah kalian gambar tadi ada apa saja? Ada lordosis, ada kifosis, ada apa lagi? Skoliosis. Ya.
Jadi banyak jenis dari kelainan tulang. Selain belajar kelainan tulang, kita juga belajar tentang membuat ide pokok dan mengemukakan menjadi sebuah paragraf. Untuk apa kita bisa memahami ide pokok? Agar kita bisa memahami suatu bacaan ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui maksud dari suatu teks bacaan, kita harus tahu ide pokoknya. Nah, sekarang anak-anak ibu, jika ada pertanyaan silakan bertanya. Ada pertanyaan? Tidak, sudah cukup ya. Nah, kalau sudah mengerti, sudah cukup, anak ibu silakan kerjakan soal evaluasi. Nanti jika sudah selesai, langsung dikumpul ke ibu. Nah, anak-anak ibu semua, kalian tadi sudah mengerjakan evaluasi, sudah mengerjakan soal yang sudah diberikan, sudah dikumpulkan ke depan juga. Nah, hari ini anak-anak ibu belajar dengan semangat. Nah, ibu berterima kasih karena kalian sudah bekerja sama, sudah belajar dengan baik. Jadi, kita bertemu lagi besok pagi di pelajaran yang berikutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa menerapkan 3M ya. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun. Tutup dengan berdoa. Silakan Chelsea, dipimpin doanya. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillah.